Selamat pagi Sobat Investor. Bagaimana kabar portofolio Anda pasca perdagangan sore kemarin? Semoga cuan dan tetap waspada atas segala kemungkinan yang terjadi. Sobat Investor, indeks harga saham gabungan atau IHSG pada perdagangan Selasa 26 Agustus 2025 kemarin mengalami koreksi. IHSG berada di level 7.894,14 atau terkoreksi sebesar 0,41%. Beberapa sektor menghijau seperti teknologi, kesehatan, hingga energi yang naik di kisaran 0,44 hingga 2,46%. Sementara mayoritas sektor lainnya termasuk infrastruktur, properti, dan industrial dasar tertekan di rentang 0,48 hingga 1,43%. Lalu, sentimen apa saja yang turut memengaruhi pergerakan IHSG kita kemarin? Dan seperti apa proyeksinya hari ini? Untuk mengetahuinya, kita sudah terhubung dengan Michael Yoh, selaku salah satu market enthusiast terkemuka di dunia saham tanah air. Oke, selamat pagi Ko Michael. Apa kabar? Selamat pagi. Sangat baik. Bagaimana pagi ini di Singapura? Cerah? Cerah seperti IHSG juga cerah pastinya. Ya, semoga begitu ya. Begini kok, bagaimana Anda melihat performa IHSG pada hari kemarin yang terkoreksi lagi di level 7.800-an setelah sempat berada rebound di 7.900, dan ini kayaknya levelnya hampir mirip dengan penutupan pekan lalu ya, Jumat. Nah, kira-kira bakal seperti apa nanti kok? Ya, sebenarnya kalau kita bicara pergerakan IHSG bisa sampai sekarang, itu sudah merupakan suatu norma yang baik. Karena IHSG itu sudah mengalahkan begitu banyak usaha di emerging market. Nah, untuk hari ini, di hari saat ini adalah hari terakhir rebalance MSCI untuk periode bulan Agustus. Per hari ini, transaksi IHSG itu ada sekitar 40-an triliun. Jadi jangan, karena ini adalah momentum yang terjadi setiap 3 bulan sekali atau momen akhir rebalancing. Nah, untuk IHSG ke depan, saya melihat bahwa ada peluang IHSG untuk terkoreksi atau bisa kita katakan retracement yang sehat. Apakah ada faktor-faktor eksternal atau mungkin internal yang memengaruhi pergerakan ini, kok? Sebenarnya saat ini sentimen yang paling utama itu adalah tentang Fed rate, di mana beberapa hari lalu Jerome Powell selaku chairman dari The Fed itu memberikan statement pertama yang menunjukkan bahwa The Fed itu akan memberikan sinyal untuk pemangkasan suku bunga seberapa. Banyak konsensus dari analis yang mengatakan bahwa suku bunga akan naik, dan ini artinya adalah angin yang segar untuk negara-negara emerging market, salah satunya Indonesia. Kenapa? Karena dengan pemangkasan suku bunga yang dilakukan The Fed akan terjadi capital outflow untuk dolar ataupun bursa saham yang ada di sana, sehingga kita sebagai negara Asia di emerging market akan mendapatkan upahan likuiditas dari negara-negara barat. Berarti ada pengaruh dari statement dari Jerome Powell global, dan itu ada sinyal bahwa ada pemangkasan suku bunga The Fed. Akan tetapi ini kan untuk pengumuman resminya mungkin masih menunggu ya untuk September nanti. Nah, kira-kira menjelang pengumuman itu apa yang bakal terjadi yang mungkin perlu menjadi perhatian sobat investor? Ya, kita harus melihat sendiri posisi IHSG. Saat ini IHSG ada di BIV 2,6. Sementara ini di angka 25. Ini merupakan wilayah yang memiliki harga premium. Sehingga wajar jika IHSG terjadi koreksi. Nah, investor perlu perhatikan posisi IHSG yang mahal, sehingga dalam melakukan pembelian itu perlu sedikit mencermati area harga yang jadi bulan sebelum Agustus. Ini mungkin juga ditunggu-tunggu oleh sobat investor. Kalau dalam analisis Ko Michael ini, sektor apa saja yang potensial untuk dipantau hari ini? Yang pertama, berhubung tema dari global saat ini adalah pemangkasan suku bunga, dan mendukung BI sudah melakukan long stop duluan dan pemangkasan suku bunga, maka
sektor yang akan mendapat dampak positif langsung itu adalah sektor finance. Yang kedua itu adalah properti. Yang ketiga itu adalah teknologi. Sepertinya teknologi beberapa waktu belakang ini selalu menjadi primadona ya, Iko ya. Menghijau. Tapi kita juga mungkin perlu melihat yang terjadi pada saham data yang sempat beberapa kali all high time gitu kan. Sekarang ada di luar prediksi sepertinya, atau bagaimana kok melihat yang saham data ini? Sebenarnya tidak, karena data itu ada isu yang beredar bahwa data itu akan diakuisisi oleh Jarum. Kita melihat pada saat historikal sebelumnya, seperti contohnya SSIA, kemudian beberapa emiten lain yang diakuisisi oleh Jarum itu memang lagi lonjakan yang signifikan. Biasanya karena nilai akuisisi yang besar itu membuat sektor tersebut harus melakukan corporate action, apakah melakukan private placement, MHPD, ataupun issue atau listing, sehingga lonjakan harga di saham-saham seperti ini itu adalah mengeluhkan. Cuma harus diperhatikan bagi investor adalah volatility dan resikonya. Tadi sudah disebutkan beberapa sektor yang mungkin bisa untuk dipantau oleh sobat investor, dan sekarang saham-saham apa yang mungkin juga perlu dicermati oleh sobat investor berdasarkan per sektor yang sudah dipaparkan tadi, Sobat. Silakan. Oke, pertama mungkin saya bawahi ada beberapa saham yang masuk ke dalam dua sektor. Contoh, jika kita bicara finance dan teknologi, ada saham digital banks. Mereka masuk ke dalam dua sektor ini. Nah, saya melihat nama-nama seperti Arto, kemudian PGTG, kemudian BBYB memiliki beberapa sektor yang menarik di bulan ke depan. Oke. Terima kasih kok atas pemaparannya yang luar biasa. Semoga bisa menjadi rujukan bagi sobat investor. Baik, sobat investor, demikian program Ticker Talk kita pada hari ini. Semoga informasi yang sudah disampaikan oleh Ko Michael bisa menjadi referensi bagi Anda dalam memilah pilih saham untuk diperdagangkan ke depan. Akan tetapi perlu diingat bahwa segala keputusan, baik pembelian ataupun penjualan, itu sepenuhnya berada di tangan Anda, sobat investor. Selamat pagi dan selamat beraktivitas kembali. Maju terus pasar modal Indonesia.